Di sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form yaitu form COA. Lanjut saja, kita klik buat baru, lalu pilih tipe form SKA-nya dengan form COA. Lanjut dengan menekan tombol pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi data header terlebih dahulu sebelum mengisi data goods dan melakukan upload dokumen pendukung. Pada tab header di sini terdapat beberapa inputan yang memang diwajibkan diisi dan tidak. Untuk yang tidak diwajibkan diisi, maka silakan disesuaikan dengan kebutuhan eksportir. Jika dirasa data pada header sudah oke atau sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Maka langkah selanjutnya kita isi data goods. Data goods di sini sama dengan data header, terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk inputan yang memang tidak wajib diisi, maka silakan disesuaikan dengan kebutuhan eksportir. Lalu terdapat icon yang berwarna biru. Di sini icon tersebut digunakan untuk mengetahui inputan pada data goods di sini akan masuk ke box yang mana, dan beberapa informasi terkait pengisian pada setiap inputan. Maka jika dirasa data goods sudah sesuai atau sudah oke, maka dengan menekan tombol save goods. Data goods yang baru saja ditambahkan akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan editing atau merubah data goods yang baru saja kita tambahkan atau yang berada pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon pada kolom option, di mana icon pertama yaitu untuk mengedit data goods yang kita tambahkan, lalu icon kedua yaitu cakra untuk menghapus data goods yang terdapat pada tabel good list. Lanjut ke tab constructor. Tab constructor di sini yaitu digunakan untuk eksportir membuat dokumen constructor yang nantinya bisa di-download, dan hasil dari download tersebut akan di-upload pada tab upload pendukung. Jadi constructor di sini yaitu membuat dokumen yang digunakan untuk membuat dokumen perhitungan constructor. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri, untuk dokumen constructor, maka silahkan hiraukan tab constructor di sini, lalu lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada tab upload pendukung terdapat beberapa dokumen yang memang wajib untuk diupload dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang bisa diuploadkan menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah diterbitkan permohonan yang diajukan.
Jika dirasa dokumen sudah terupload, data sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menekan tombol Save Data. Di sini terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada goods, lalu pada invoice dan PEB yang diinputkan pada tab upload pendukung. Lalu lanjut dengan tekan tombol close. Jika dirasa data sudah sesuai dan sudah oke, maka silakan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form COA yang baru saja kita tambahkan. Lalu silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan yang baru saja kita input. Jika terdapat beberapa data yang memang belum sesuai atau masih perlu disesuaikan, silakan disesuaikan terlebih dahulu dengan menekan tombol edit permohonan yang berada pada kolom aksi. Lalu jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu sebelum permohonan dikirim ke IPSCA. Untuk melihat pencetakan terdapat pada icon lihat pencetakan yang berada pada kolom aksi. Lalu pilih belangko kosong. Cetakan di sini menandakan bahwa inilah output terakhir dari pengajuan form COA yang nantinya akan digunakan oleh eksportir. Lalu jika masih terdapat beberapa data yang memang perlu disesuaikan setelah melihat cetakan ini, maka silakan disesuaikan datanya dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika dirasa data pada cetakan atau hasil akhir pada pengajuan form COA ini sudah sesuai datanya, dilihat dari cetakan ini, maka silakan untuk dikirim permohonan dengan menekan tombol checklist atau kirim ke IPSCA. Lanjut, kita coba kirim ke IPSCA. Sebelum permohonan dikirim, terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada permohonan yang akan diajukan. Jika nilai FOB sudah sesuai, maka silakan dilanjut. Namun jika nilai FOB dirasa masih belum sesuai, silakan disesuaikan kembali menggunakan fitur edit permohonan. Kita coba lanjut. Setelah dilanjut, terdapat konfirmasi data terkait data goods yang akan diajukan pada permohonan. Lalu terdapat informasi terkait input serial blanko, di mana form COA ini termasuk form konvensional yang diwajibkan menggunakan serial blanko pada pengajuan permohonan SKA. Lanjut, kita isi serial blanko. Setelah serial blanko terisi, maka lanjut kirim ke IPSCA. Serial blanko di sini harus sesuai dengan serial blanko yang eksportir beli pada sistem e-form. Karena jika serial blanko tidak sesuai, maka permohonan tidak bisa dilanjut. Dan terdapat satu serial yang tidak valid. Lanjut kirim ke IPSCA. Jika data berhasil dikirim, maka terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA, dan selanjutnya eksportir tinggal menunggu proses approval permohonan oleh IPSCA. Lanjut kita login sebagai IPSCA untuk melakukan approval permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk approval permohonan SKA terdapat pada menu permohonan SKA, lalu daftar permohonan SKA.
Di sini terdapat satu data permohonan dengan jenis form COA yang baru saja kita ajukan. Lalu silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lanjut ke proses terima permohonan dengan menekan tombol checklist atau proses permohonan. Jika proses permohonan SKA berhasil, maka lanjut ke proses pemeriksaan SKA. Lalu silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, lalu data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu jika dirasa data belum sesuai atau masih perlu diperbaiki oleh eksportir, maka silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika data sudah sesuai dan bisa dilakukan persetujuan, maka silakan diklik tombol persetujuan. Sebelum permohonan disetujui, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB pada permohonan tersebut, di mana nilai FOB di sini sebagai acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan SKA. Maka jika nilai FOB sudah sesuai, maka silakan dilanjut. Lanjut kepada penomoran SKA. Untuk nomor SKA ini generate by system dan tidak bisa dirubah, namun untuk tanggal SKA masih bisa disesuaikan oleh IPSKA. Lalu silakan pilih penanda tangan yang sudah tersedia. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penanda tangan sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol simpan. Terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Jika sudah sesuai, maka silakan di-approve dengan menekan tombol approve. Pemeriksaan SKA berhasil. Lanjut pada menu penerimaan SKA. Pada menu persetujuan SKA, di sini terdapat satu data yang baru saja di-approve pada proses pemeriksaan SKA. Kita klik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, silakan dilihat dengan menekan icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data header, data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke halaman approval dengan menekan tombol back. Jika dirasa permohonan masih perlu diperbaiki oleh eksportir datanya, maka silakan dibatalkan dengan menekan tombol cakra dengan keterangan batalkan SKA. Namun jika data sudah sesuai dan bisa di-approve, maka silakan dicentang pada kolom atau pada box paling kiri, lalu silakan diklik terima SKA. Setelah data berhasil di-approve pada proses persetujuan SKA, lalu langkah selanjutnya masuk ke menu penerimaan SKA, di mana proses penerimaan SKA di sini yaitu proses akhir dari approval permohonan yang diajukan. Lalu silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail data yang diajukan. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan klik icon cek data permohonan pada kolom aksi.
Di sini terdapat beberapa data atau informasi terkait data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika data permohonan sudah sesuai atau sudah oke, maka silakan diterbitkan dengan menekan tombol checklist. Namun jika data masih perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan dibatalkan dengan menekan icon cakra batalkan SKA. Kita coba terbitkan SKA, lalu isi nomor serial form SKA, dan klik tombol terbit. Lalu terdapat informasi bahwa data berhasil diterbitkan. Selanjutnya kita login sebagai eksportir untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh atau diterbitkan oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh IPSKA atau diterbitkan, maka bisa dilihat pada menu tracking SKA. Lalu silakan sesuaikan tanggal daftar sesuai tanggal yang kita input permohonan. Cari. Nah, di sini terdapat data dengan jenis form COA yang baru saja berhasil diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat hasil atau output terakhir dari pengajuan form COA ini, bisa diklik icon lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Berikut adalah output atau hasil akhir dari pengajuan form COA yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form COA.